Kerontokan bunga atau bakal buah sepertinya masih menjadi permasalahan bagi sebagian petani jambu, khususnya petani pemula, baik yang menanam pada skala kebun ataupun hanya skala hobi. Masih bersama saya Adi Sulaksono. Hari ini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kerontokan bunga atau bakal buah tanaman jambu dan bagaimana cara penanggulangannya. Langsung saja saya akan menjelaskan faktor penyebab kerontokan bakal buah pada tanaman jambu. Yang pertama adalah faktor genetik. Saya berikan satu analogi. Ayah saya pada saat usia remaja mengalami kerontokan rambut pada bagian depan atau biasa yang disebut sulah. Nah, itu dihadiahi kepada saya. Pada saat saya usia remaja, rambut saya mulai rontok dan saat ini mulai sulah. Lalu apakah kerontokan rambut itu bisa ditanggulangi? Tentu jawabannya bisa. Terlebih lagi saat ini teknologi sudah canggih. Dengan pemberian suplemen-suplemen tertentu atau treatment-treatment tertentu hingga melakukan pencakokan agar tumbuh rambut pada bagian yang rontok tersebut. Namun apa urgensinya bagi saya? Apakah saya seorang public figure atau seorang artis sehingga harus melakukan hal tersebut? Salah satu contohnya ialah pesepak bola Wayne Rooney yang melakukan pencangkokan rambut untuk mempertahankan ketampanannya agar terlihat muda, agar tetap dipakai oleh Liga Inggris. Namun kenyataannya tua tidak bisa ditutupi. Tetap saja Wayne Rooney terdepak dari Liga Inggris. Jika pada tanaman jambu itu terjadi pada tanaman jambu varietas sukun ini. Tanaman jambu varietas sukun ini secara genetik sangat rentan terhadap kerontokan bunga atau bakal buah. Sehingga buah yang akan jadi pun nantinya hanya sekitar 1-5% saja. Lalu apakah kerontokan pada tanaman jambu varietas sukun ini bisa ditanggulangi? Tentu jawabannya bisa, dengan melakukan treatment-treatment tertentu atau pemberian suplemen-suplemen tertentu untuk menekan tingkat kerontokan bunga atau bakal buah pada tanaman jambu varietas sukun ini. Namun sekali lagi, apa urgensinya untuk menanggulangi kerontokan pada tanaman jambu sukun ini? Bukankah lebih baik kita menanam tanaman varietas jambu lain yang memiliki tingkat kerontokan bunga atau bakal buahnya itu sangat rendah ketimbang tanaman jambu varietas sukun ini? Lalu yang kedua ialah faktor cuaca. Curah hujan yang sangat tinggi sangat mempengaruhi kerontokan bunga atau bakal buah pada tanaman jambu. Karena pada saat hujan, bulir-bulir hujan yang menerpa bunga atau bakal buah secara terus-menerus sehingga menyebabkan kerontokan bunga atau bakal buah tersebut. Begitu juga sebaliknya pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau, tanaman jambu yang sedang berbunga itu sangat memerlukan banyak air. Nah, pada saat kemarau, kebutuhan jambu akan air tidak terpenuhi, sehingga bunga yang mekar mudah rontok. Yang berikutnya ialah faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan ialah tempat di mana tanaman jambu tersebut ditanam. Misalkan tanaman jambu tersebut ditanam di daerah dataran rendah, yang mana tanaman tersebut rentan terendam oleh air, baik air yang berasal dari air hujan ataupun air yang berasal dari air pasang. Jika tanaman tersebut terendam pada fase pembungaan, otomatis
tanaman jambu tersebut atau bunga dari tanaman jambu tersebut rentan rontok. Begitu juga sebaliknya, jika tanaman jambu ini ditanam di daerah lereng atau di daerah perbukitan, yang mana kita sama-sama tahu bahwa daerah perbukitan kandungan air atau persediaan air itu terbatas, sehingga pada saat fase pembungaan yang mana tanaman tersebut membutuhkan banyak air, kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, sehingga bunga pada tanaman jambu tersebut rentan rontok. Oleh sebab itu, jika kalian menanamnya di daerah dataran rendah, kalian harus mengakalinya dengan menanam tanaman jambu tersebut di dalam planter bag. Karena jika saat musim hujan ataupun air pasang, tanaman tersebut tidak terendam. Begitu juga sebaliknya, jika kalian menanamnya di daerah lereng atau di daerah perbukitan, kalian harus membuat tandon-tandon air yang mana air tersebut bisa digunakan sewaktu-waktu, terlebih lagi digunakan pada saat fase pembungaan tanaman jambu. Kemudian sekarang kita masuk pada penanggulangan kerontokan bunga atau bakal buah pada tanaman jambu, khususnya jambu siumi pala. Penanggulangan, memperbaiki atau mengobati. Ada satu istilah klasik yang berbunyi lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk itu, lakukan pencegahan sedini mungkin. Sebelum melakukan penanaman, sebaiknya lakukan pengolahan lahan terlebih dahulu dengan cara menggemburkan lahan yang akan ditanami. Bisa dengan menggunakan cangkul ataupun traktor. Kemudian lakukan penaburan pupuk kandang ataupun kompos di titik di mana tanaman itu akan ditanam. Lalu berikan SP36 atau SP46 jika kalian menggunakan pupuk kimia. Lalu taburi kapur secukupnya atau dolomit jika dirasa lahan kalian asam. Lalu berikan pupuk ZA jika dirasa lahan kalian basah. Dengan demikian, kalian sudah menyediakan makanan untuk tanaman tersebut selama fase pertumbuhan. Sehingga pada fase pembuahan itu tiba, kalian hanya tinggal memberi pupuk untuk memacu pembuahan. Dengan begitu, kalian sudah melakukan pencegahan kerontokan bunga atau bakal buah pada tanaman yang kalian tanam. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika tanaman sudah terlanjur ditanam dan mengalami gangguan kerontokan pada bunga atau bakal buah dari tanaman yang kalian tanam? Maka langkah pertama ialah lakukan pemangkasan sekitar 70 hingga 80% dari populasi daun dan juga tunas. Kemudian lakukan pengolahan lahan, dalam artian melakukan penggemburan di sekitar titik tanam. Kemudian lakukan penaburan kapur, kemudian disusul dengan pupuk kandang ataupun kompos. Lalu kemudian disusul dengan SP36 jika kalian menggunakan kimia. Lalu berikan ZA jika kondisi lahan kalian basah. Dan jika dirasa pemberian pupuk tersebut sudah bereaksi, dalam artian tanaman yang kalian perbaiki tersebut sudah bisa untuk dibuahi, maka berikan pupuk untuk memacu pembuahan. Maka dengan cara itu kalian sudah melakukan pencegahan terhadap kerontokan bunga atau bakal buah pada tanaman jambu kalian.
Kemudian muncul satu pertanyaan lagi. Bagaimana jika tanaman kita subur namun masih mengalami kerontokan bunga atau bakal buah pada tanaman yang kita miliki? Caranya ialah kita lakukan penyiraman pagi atau sore hari, lakukan selama seminggu hingga 2 minggu berturut-turut. Setelah itu, hentikan pemberian pupuk dengan kandungan nitrogen. Setelah 30 hari, maka berilah pupuk untuk memacu pembuahan. Kemudian muncul lagi satu pertanyaan. Paman, kata si A atau si B, jika tanaman jambu mengalami kerontokan bunga atau bakal buah, itu diakibatkan oleh kekurangan kalium atau kekurangan unsur apalah gitu. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan sedikit bercerita tentang cerita pribadi saya atau pengalaman pribadi saya. Orang tua saya 2 tahun yang lalu mengidap penyakit jantung. Lalu kemudian rutin melakukan pengobatan di klinik itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sampai datanglah pandemi yang membuat bapak saya ini takut untuk berobat. Dan pada awal tahun lalu itu bapak saya kumat penyakit jantungnya. Lalu saya membawanya ke klinik jantung. Setelah melakukan pemeriksaan, kemudian dokter berkata, Mas, ayahnya Mas ini ginjalnya bermasalah yang diakibatkan oleh jantungnya. Kemudian saya menjawab, berarti untuk kali ini ada tambahan obat ginjal ya dok? Kemudian dokter itu menjawab lagi, Mas, kita lakukan penyembuhan pada pembengkakan jantungnya dulu. Kemudian baru kita obati ginjalnya. Kenapa? Karena kalau kita langsung mengobati ginjalnya, maka akan muncul permasalahan baru. Dari cerita itu, saya kaitkan dengan tanaman jambu ini. Jika tanaman jambu kalian tidak dalam kondisi subur, misalkan daun menguning sebelum waktunya, ataupun ruas-ruas tunasnya itu pendek dan berwarna merah, kemudian batangnya menunjukkan ketidaksuburan, lalu kalian berikan pupuk untuk memacu pembuahan, bukankah malah mendatangkan problematika baru bagi tanaman tersebut, atau akan mengalami kerusakan pada daerah di sekitar tanaman tersebut? Oleh sebab itu, pastikan tanaman Anda itu subur dahulu dan berikan pupuk vegetatif dahulu atau pupuk-pupuk pertumbuhan. Lalu jika masa fase pembuahan tiba, baru berilah pupuk untuk memacu pembuahan. Sehingga pada saat kalian melakukan pemupukan untuk memacu pembuahan, lebih tepat guna dan tepat sasaran. Poin terpentingnya ialah perlu sama-sama kita ketahui bahwa tidak semua bunga akan menjadi buah, karena itu sudah sesuai dengan rancang bangun sang pemilik kehidupan. Oleh sebab itu, janganlah risaukan tentang rontoknya bunga. Penuhi saja kebutuhan akan tanaman, maka panen otomatis romantis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video-video saya. Terima kasih pula sudah berkenan untuk subscribe channel saya ini. Salam hangat dari saya untuk keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.